Baik, perkenalkan nama saya Cian Cecilia, MPM 19063568802. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas maksimum ketiga, yaitu melakukan trust analysis menggunakan Open Modelica dengan menggunakan metode finite element method 2D. Sebelumnya juga saya akan menjelaskan mengenai simultaneous linear equation, yaitu merupakan proses di mana kita menyelesaikan beberapa equation atau persamaan secara bersamaan. Di sini ada dua metode yang dapat digunakan, direct method dengan hasil tanpa error, dengan hasil yang pasti, yang cocok untuk dilakukan pada permasalahan yang kecil dengan matriks yang kecil. Contohnya yaitu Gauss-Jordan method atau elimination method. Di sini juga ada indirect method, yaitu metode yang menggunakan iterasi. Di sini kita sebelumnya itu akan mendefinisikan variabel yang ingin kita cari, lalu kita lakukan iterasi secara berulang hingga dapat hasil dengan error yang kita izinkan. Cocok untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang menggunakan matriks yang besar. Contohnya itu Gauss-Seidel dan Jacobi method. Lalu setelah itu kita di sini adalah contoh dari Gauss-Jordan. Jadi jika kita mempunyai tiga persamaan, di sini kita dapat mengubah persamaan yang menjadi suatu matriks yang kemudian kita dapat saling tukar baris dan kolomnya, kita saling bagi kali, tambah kurang masing-masing kolom dengan satu sama lain, hingga kita mendapatkan hanya suatu matriks yang setiap barisnya itu hanya ada satu elemen yang ada nilainya. Jadi di sini dapat langsung didapatkan XY setnya itu berapa. Lalu setelah itu Gauss-Seidel itu seperti tadi merupakan salah satu indirect method yang menggunakan proses iterasi. Jadi di sini jika kita mempunyai tiga persamaan seperti ini, kita jadikan suatu persamaan yang mendefinisikan X1, X2, X3-nya, X1 sekian, X2 sekian, X3 sekian, yang kemudian kita asumsikan nilai awal X1, X2, X3-nya itu berapa. Di sini kita asumsikan bahwa nilai awal itu 0, kita lakukan kalkulasi pada iterasi pertama, kemudian hasilnya itu kita masukkan kembali menjadi nilai X1, X2, X3 yang baru pada iterasi kedua, hingga kita lakukan iterasi secara terus-menerus hingga mendapatkan hasil X1, X2, X3 yang konsisten dengan nilai error yang kita izinkan. Di sini juga ada matriks, dapat dilakukan secara matriks juga. Di sini dapat dilihat dari A, X sama dengan B. Lalu di sini kita cari dulu L-nya itu gimana, U-nya gimana. Nanti kita lakukan kalkulasi T dan C-nya. Lalu kita melakukan iterasi menggunakan X-nya. Di sini yang saya ingin jelaskan adalah finite element method untuk trust analysis pada soal nomor 5. Di mana kita ketahui bahwa ada 4 buah trust dengan 4 buah titik. Di sini juga ada external force pada titik keempat ya. Dimensinya dapat dilihat. Saya definisikan di sini trust ke-1 adalah yang paling bawah, trust kedua yang diagonal, trust ketiga yang vertikal, trust keempat yang diagonal yang horizontal attack. Di sini diketahui juga cross sectional area-nya itu adalah sebesar 20 cm kuadrat atau 0,002 meter kuadrat dengan elastisitas 70 gigapascal. Untuk algoritma atau proses pengerjaannya sendiri itu pertama-tama kita akan identifikasikan seperti tadi trust 1, 2, 3, 4-nya itu yang mana. Kita juga identifikasikan titik awal dan titik akhir dari setiap elemen atau setiap trust-nya. Di sini elemen ke-1 atau trust ke-1 diawali oleh titik 1 dan diakhiri oleh titik 2. Jadi I-nya itu 1, J-nya itu 2. Trust kedua diawali oleh titik 2, diakhiri oleh titik 3, dan seterusnya. Dapat dilihat di sini. Kita juga identifikasikan tadi areanya itu sebesar 0,02 meter kuadrat, elastisitasnya itu 70 gigapascal. Kita juga lihat di sini panjangnya berapa. Di sini panjang trust kedua dapat dicari menggunakan rumus Pythagoras. Lalu juga theta, di sini sudut yang dibentuk antara dua titik di setiap elemen atau setiap trustnya. Di sini trust kedua membentuk sekitar 140 derajat. Dan trust 2 itu 0 derajat, trust ketiga itu 90 derajat. Di sini setelah itu kita juga dapat menentukan boundary condition. Di sini boundary condition-nya adalah
titik 1 dan titik 3 karena mereka adalah titik yang mendapat tumpuan. Di sini setelah itu kita dapat langsung mengkalkulasi stiffness konstanta dengan menggunakan rumus area dikali elastisitas dibagi panjang dari setiap elemen. Di sini didapat sekian stiffness konstanta di setiap elemennya. Lalu kita bisa langsung dapat kan atau kalkulasikan local stiffness matrix di setiap elemen dengan menggunakan rumus stiffness konstanta dikali matriks trigonometri yang ada dengan theta dari masing-masing elemen. Lalu setelah itu kita dapat kalkulasikan global matrix dengan menjumlahkan semua local stiffness matrix yang sudah kita dapatkan di masing-masing elemen dan akan berdimensi 8 kali 8 di sini karena ada 8 titik ya, ada 8 elemen. Lalu kita apply boundary condition di dalam global matrix sendiri, di mana setiap komponen X, Y di dalam global matrix ini pada titik 1 dan 3 yang menjadi boundary condition-nya akan bernilai 0. Lalu setelah itu, jika sudah kita dapat identifikasikan external force. Di sini dapat dilihat bahwa pada sumbu Y pada titik keempat saya berikan minus 10.000 dikarenakan ada external force pada titik keempat secara vertikal ke bawah sehingga itu minus. Jadi sini ada minus 10.000 di sumbu Y titik keempat. Di sini juga kita dapat cari global displacement menggunakan rumus global stiffness matrix dikali global displacement sama dengan external force. Jadi jika kita pindahkan global stiffness matrixnya ke kanan, di sini dapat kita dapatkan global displacement-nya berapa. Lalu jika sudah, kita dapat mencari resultant force-nya, reaction force-nya dengan menggunakan rumus global stiffness matrix dikali global displacement dikurang oleh external force. Di sini dapat dilihat bahwa di setiap external force, global displacement, dan reaction force-nya itu ada komponen dari setiap titik dan komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu di sini dapat dilihat untuk mencari internal force dan normal stress-nya kita membutuhkan local displacement di setiap elemen yang dapat dicari dengan mengkalikan transport matrix dikali dengan komponen daripada global displacement. Di sini jika pada elemen 1 di mana dia menghubungkan titik 1 dan 2, maka di sini kita akan memakai komponen global displacement pada titik 1 dan 2 XY-nya. Di sini elemen 2 menghubungkan 2 dan 3. Jadi di sini kita pakai elemen titik 2 dan 3 pada global displacement yang akan dikalikan oleh transport matrix sehingga didapatkan local displacement pada masing-masing elemen. Lalu setelah itu kita dapat menggunakan rumus di sini internal force dapat dicari dengan mengkalikan stiffness konstanta daripada setiap matrix dengan sumbu X daripada titik awal dan dikurang titik akhir local displacement-nya. Jadi ini local displacement seperti elemen 1 karena dia menghubungkan 1 dan 2. Local displacement titik 1 sumbu X dikurang local displacement titik 2 sumbu X. Nanti hasilnya dikali oleh stiffness konstantanya, didapatkan internal force-nya. Lalu untuk mencari normal stress-nya itu kita menggunakan internal force dibagi sectional area-nya yang tadi. Ini sudah dilakukan kalkulasi menggunakan OpenModelica dan Python. Untuk OpenModelica di sini dapat dilihat bahwa pertama-tama saya mendefinisikan jenis data daripada setiap variable input dan output. Lalu saya juga menginput initial variable di sini. Poinnya ada 4, rows-nya ada 4, areanya itu tadi sudah diketahui 0,002 meter kuadrat. Elastisitasnya 70 gigapascal. Di sini dapat dilihat bahwa saya mendefinisikan koneksinya. Di elemen 1 dia mengkoneksikan titik 1 ke 2, elemen 2 titik 2 ke 3, dan seterusnya. Di sini ada koordinatnya menggunakan masing-masing panjang daripada stiffness-nya. Lalu sini ada external force yang saya berikan minus 10.000 karena dia ada menekan secara vertikal ke bawah di titik 4, sehingga ini di sumbu Y. Dan boundary condition itu di titik 1 dan 3. Lalu, jadi kita mulai run, kita juga definisikan setiap variabelnya. Q1 dan Q2 adalah titik
Q1 adalah titik I atau titik masuk, titik awal. Q2 adalah titik J atau titik akhir daripada setiap elemen. G adalah global stiffness matrix, G kecil adalah local stiffness matrix, ID adalah identity, error-nya di sini kita perbolehkan sampai dengan 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 10. Di sini L adalah length dan X-nya itu adalah stiffness konstanta. Jadi pertama kita array dulu matriksnya, lalu kita selesaikan, kita cari juga dulu di sini stiffness konstantanya berapa, lalu kita cari global matriksnya di sini dengan perintah iterasi, lalu kita apply boundary condition dan kita selesaikan di sini kita bisa selesaikan dengan Gauss-Jordan ataupun Gauss-Seidel. Tapi di sini saya memakai Open Modelica Library, Modelica Matrix Solve. Jika sudah didapat di global displacement, maka kita dapat mencari reaction force-nya. Dan lalu kita juga meminimalisir daripada error-nya di sini. Jika sudah, kita akan mendapatkan hasil pertama global displacement-nya, dapat dilihat di sini nilai-nilainya. Jadi di sini yang ada nilai di global displacement itu hanya di elemen kedua di sumbu X dan Y, dan juga elemen keempat di sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya dapat dilihat di sini penjelasannya. Jadi ini mewakili daripada global displacement di setiap titik dan sumbu X dan Y-nya. Di sini reaction force kita bisa lihat di sini yang ada reaction force itu ada di elemen 1 di titik ke-1 sumbu X dan titik ke-3 sumbu X dan Y. Untuk external force juga dapat dilihat di sini, dia cuma ada di sumbu Y pada titik keempat. Lalu untuk internal force dan normal stress-nya saya memakai Python. Di sini saya membuat codingannya sendiri. Pertama-tama kita memasukkan data yang sudah kita ketahui tadi dari Open Modelica ya. Ini yang sudah diketahui setidaknya karena kita membutuhkan global displacement untuk mencari internal force, jadi kita masukkan hasil perhitungan global displacement yang sudah ada. Ini juga dan juga sudut panjang dari setiap elemen, area, dan elastisitasnya yang sudah diketahui. Lalu setelah itu pertama-tama kita untuk elemen 1, di mana A-nya itu adalah 0, kita transpose matrix. Ini ada transpose matrixnya tadi, lalu kita kalikan T ke U1 atau ke global displacement dari komponen pada elemen ke-1. Kita juga cari stiffness konstantanya, di sini kita cari ulang. Lalu habis itu kita cari internal force dan normal stress-nya di sini. Ini lalu kita cari juga untuk elemen kedua, thrust kedua, elemen ketiga, thrust ketiga, dan elemen keempat, thrust keempat. Di sini lalu semuanya kita print. Dan ini hasilnya dapat dilihat di sini bahwa internal force-nya di masing-masing elemen sekian. Internal force di elemen satunya itu ada 15 ribuan. Terus di sini ada normal stress itu sampai pada 750 ribuan. Ya dapat dilihat. Dan sekian presentasi saya untuk tugas ketiga. Terima kasih.